Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadirin sekalian yang berbahagia dan seluruh pemirsa dan pemerhati acara ini di rumah yang saya hormati pula. Tidak lepas kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap ilmu yang kita berusaha untuk mengkajinya akan menjadi kekuatan pula bagi kita untuk mengamalkannya. Karena al-ilmu bukan sekedar untuk didalami, tetapi adalah untuk diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pada pertanyaan nomor 2 dari lembaran yang terakhir tadi di sebelum sholat isya. Apa hukumnya menghitamkan rambut? Mungkin bahasa yang paling bagus pertanyaannya adalah, apa hukumnya menyemir rambut? Apa hukumnya menyemir rambut? Sebelum saya jawab pertanyaan ini, mungkin saya tanyakan, kenapa rambut disemir? Kenapa kita mau nyemir rambut? Napa kita nak ngerubah-rubah warna? Ya, bahasa Palembang dikit, biar tahu orang lain kalau kita nak jadi orang Palembang. Jawabannya, ikhwan fillah rahimakumullah, janganlah malu dengan tumbuhnya uban. Karena tumbuhnya uban diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk memberikan pahala dan menghapus dosa serta mengangkat derajat di surga. Nah, ini kalau kita tahu ilmunya, ternyata uban itu sebuah keutamaan yang datang dari Allah. Jadi kalau ada orang yang cepat beruban, bagus. Bukannya, padahal usia aku ini masih muda, ngapa jadi banyak numbuh uban? Syukuri. Bahkan kalau jadi uban semuanya, alhamdulillah. Nah, kenapa? Dengarkan beberapa buah hadis. Jadi sebelum menghitamkan rambut ini akan saya bacakan dulu hadis-hadis tentang hukum memelihara uban atau mencabut uban. Di antaranya Abdullah bin Umar meriwayatkan, Asyaibu nurul lil mu'minin, bahwa uban itu adalah cahaya bagi orang mukmin. La yasibu rajulun illa kanat lahu, tidaklah seorang manusia, bapak-bapak, bukan bapak-bapak aja ya, anak muda yang ubanan fil Islam, dalam Islam, ternyata di dalam agama kita ditetapkan, illa kanat lahu bikulli syaibatin hasanatan, melainkan di setiap satu helai ubannya itu ada pahala. Subhanallah. Makanya jangan gatal tangannya nyabut uban. Kata orang, aduh gatal Ustaz kalau ubanan. Bohong. Yang gatal itu bukan kepalanya, yang gatal tangannya pengen nyabut. Bohong itu. Buktinya begitu sudah banyak, nah bingung dia. Kalau dicabut semuanya, botak. Akhirnya nggak dicabut juga. Seharusnya makin semua jadi uban, berarti garuk-garuk terus. Jadi karena masih dikit, kesel karena dia baru 1, 2, 3. Jangan, justru itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kulli saibatin wahidatin hasanah, ada pahala. Numbuh 1 jadi pahala, numbuh 2 jadi pahala. Semua di mana-mana, di kepala, di rambut, ya di rambut kepala, di jenggot, di kumis, di alis, di cambang, biarkan semua. Makin banyak, alhamdulillah, makin banyak pahala.
Nah, bahkan dikatakan di dalam hadis, wa rafa'a biha darajah, bahwa dengan sebab itu Allah akan mengangkat derajatnya di surga, wa khutta bihi anhu khati'atahu, dan akan dipakai oleh Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Bayangkan kalau kita tahu ilmu, insya Allah akan ada kita jumpai keutamaan-keutamaan yang besar. Ternyata mencari pahala dalam Islam ada banyak cara. Karena itu sunnah terlalu banyak cara. Yang di atas sunnah amalan terlalu banyak. Enggak mesti harus mau ditambah-tambah dengan yang enggak ada sunnahnya. Sunnah memelihara uban aja udah cukup. Sunnah memelihara jenggot aja udah cukup banyak pahalanya. Banyak nian. Kita ingin berpahala besar, dikasih pahala dak galak, dak mau. Akhirnya membuat amalan-amalan yang gak ada contohnya. Mending panjangin jenggot, banyak pahalanya. Makin ubanan makin banyak. Setiap satu jenggot ada satu pahala. Setiap satu jenggot akan menghapus dosa. Setiap satu jenggot akan mengangkat derajat di surga. Bayangin, hitunglah berapa pahala ini. Banyak. Nah, bagaimana merubahnya? Abu Sa'id meriwayatkan dari Abu Usaid tentang Abu Quhafah. Abu Quhafah pernah didekatkan kepada Rasulullah SAW pada saat Fathu Mekah, yang dalam kondisi rambutnya, jenggotnya semua udah putih semuanya. Lalu dipertanyakan, bolehkah dirubah? Ghairuha, kata Nabi, boleh kau rubah, tetapi wajtanibus sawadah, tapi jauhilah olehmu warna hitam. Nah, ini kita maunya balik natural, balik ke hitam. Padahal dalam agama dilarang pakai warna hitam. Nah, jadi gimana Ustaz? Loh, kok tanya lagi? Ya begitu. Jadi dirubah, boleh, nggak boleh dirubah dengan warna hitam, nggak boleh. Jadi dengan apa? Nabi udah nyatakan, ghairuha, boleh kamu rubah dengan apa saja, warna apa saja. Wajtanibus sawada, tapi jauhi warna hitam. Mana rambut kita terbaiknya hitam. Kalau orang bule terbaiknya kuning, coklat. Jadi gimana? Ya begitu. Jadi dirubah warna coklat boleh. Bagus. Loh, nanti dibilang anak muda. Nanti dibilang, oh udah tua ngikuti gaya anak muda, dikuningin rambutnya. Bilang ke dia, ini sunnah, ini sunnah. Bahkan dinyatakan dalam hadis, inna ahsana ma ghayyartum bihi al-hina wal khatam. Dan sebaik-baik yang kamu bagus untuk pakai merubahnya dengan inai dan khatam, sejenis pacar dan inai. Biasanya dapat di Mekah banyak. Nah, itu dia. Jangan pakai produk-produk yang pakai kimia. Jangan. Kalau produk yang ada kimianya itu menutupi rambut, bisa jadi wudhu tidak sah gara-gara kimia itu telah menutupinya. Kalau inai dan pacar, al-hina wal khatam, itu masuk ke pori-porinya, jadi dia tidak menutup. Nah, pakailah yang itu. Inai itu ada yang warna kecoklat-coklatan, ada yang warna kemerah-merahan. Itulah dia. Bagaimana? Boleh nggak Ustaz pakai warna oranye? Pakai warna pink? Nggak ketik juga inai warna pink. Ya, jadi coklat sama merah, kemerah-merahan, hitam kemerah-merahan, ataupun coklat. Nah, pakai yang itu. Subhanallah. Nah, sudah. Jadi apa hukumnya menghitamkan rambut? Haram. Jangan hitamkan rambutnya. Coklatin baik. Pertanyaan berikutnya, ikhwan, nanti habis ini bisa langsung antum bantah atau tanyain lagi kalau ternyata ada di antara jawaban ini yang anda lupa mengeluarkan dalilnya, ya, atau tidak pas jawabannya menurut antum. Bagaimana jika ana sholat di belakang imam yang gerakannya cepat sekali sampai ana selalu ketinggalan? Orang ini juga rutin sekali berada di musola tempat ana bekerja, berpenampilan seperti ustaz tapi tidak tahu orang ini datang dari mana. Terkadang orang ini adzan dengan suara yang sangat keras, terkesan aneh, dan terkadang juga dia adzan sekalian jadi imam sholat.
Bagaimana cara menegur orang ini Ustadz? Apakah dibiarkan saja sampai sadar sendiri? Ikhwan, tadi sudah kita jelaskan, sholat cepat-cepat itu tidak sah. Makanya cepat-cepat juga menegurnya. Tapi kita harus berilmu dulu dan menegurnya dengan penuh kebijakan. Ingat, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau caramu dengan keras hati, dia akan benci. Cari cara yang seadab-adabnya, yang seberadabnya, yang sopan-sopannya. Antum deketi dulu dia, antum akrabi dulu dia. Begitu udah akrab, udah biasa bercanda dengan dia, kasih tahu dia pelan-pelan. Antum memang punya misi, dekati dia, dekati dulu. Begitu udah dekat, udah sama-sama tahu, nah, nasihatilah dia. Kalau boleh, sudahlah, jangan terlalu cepat jadi imamnya. Kau kalau jadi imam cepat nih, yang ketinggalan penumpang yang lain. Pelan-pelan baik, kaget dasar sholat kita. Aku gelak ketinggalan kalau kamu menjadi imam. Karena udah jadi kanje, sudah biasa baik. Nah, kasih tahu nanti dia hadisnya. Kalau cepat kayak gitu tidak sah. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Kalau ditanya di sini bagaimana cara menegur orang ini Ustaz, apakah dibiarkan saja? Tidak boleh, secepatnya harus ditegur karena salatnya tidak diterima oleh Allah dan kita menjadi bermasalah. Salat kita kalau kita bermakmum padanya. Makanya di sini penting ada dakwah dan dakwah dilakukan dengan cara adab dakwah. Apa? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Hendaklah engkau dakwahi orang dengan penuh hikmah. Apa itu hikmah? Di atas ilmu ikhwan. Al-isabatu fil qawli wal amali adalah daw'il kitabi was sunnah. Betul dalam perkataan dan perbuatan yang barometernya adalah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Sampaikan kepadanya, ini hadisnya, akhi begini, ini riwayatnya. Gak boleh kita kayak gitu. Sudah. Wal mau'idah hasanah. Dan gaya kita serta penampilan kita pun juga bagus. Jangan cak serem nian mukanya datang ke dia, ngebantah dia, padahal dia gak tahu. Kalau dia dinasehati bagus-bagus, insya Allah. Kata orang, ini kata orang, falsafah aja, walaupun falsafah ini samalah dengan hadis dan ayat. Kalau kamu menghidangkan nasi, hidangan yang enak kepada orang, kamu hidangkan bagus-bagus, itu akan makin nikmat. Walaupun makanan itu enak, tapi kamu hidangkan dengan cara melempar ke mukanya, maka tidak akan pernah enak di mulutnya dan di hatinya. Maka hidangkanlah agama ini dengan cara adab yang penuh, yang bagus kepadanya. Itulah dia. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, ana mau bertanya masalah adab-adab nikah. Nah, ini anak bujang apa udah tua ini yang nanya nih. Bolehkah kita mencari pasangan hidup tanpa mengirimkan proposal? Oh, gawean. Tapi langsung menemui orang tuanya. Apa hubungannya dengan orang tuanya? Bolehkah kita mencari pasangan hidup tanpa mengirimkan proposal, tapi langsung menemui orang tuanya? Ini ada benarnya, ada salahnya, tapi lebih banyak salahnya. Ikhwan, melamar wanita, suruh lihat wanitanya. Suruh kenali wanitanya lebih jauh. Apakah melihatnya atau menanyakan kepada teman akrabnya atau tetangganya. Bukan langsung ke ayahnya. Dia dulu kenali lebih jauh. Itu dia. Dan barometer pernikahan itu 4 tadi tungkihul mar'atu li arba'. Nikahi perempuan itu karena 4. Lihat yang ini. 5 lihat. Dia berharta enggak? Islam nyuruh. Bukannya kita matre. Jadi perempuan suruh dilihat dari sisi ini. Perempuan juga suruh melihat begitu. Yang datang ada gawe dah. Jangan cuman menang pede bae melamar. Kerjaan gak punya. Males. Nah, wali hasabiha, keturunannya lihat bapaknya. Ikut pengajian gak? Anaknya walaupun bapaknya gak ikut pengajian, anaknya pengajian gak? Turunannya jadinya semua. Mamangnya ada nggak pengajian? Kemudian 5 liha wali asabiya wali jamaliha. Cantik nggak?
Memang harus cantik. Kenapa harus cantik? Karena cantik inilah yang akan melahirkan cinta yang amat, cinta yang kuat, cinta yang berat. Orang dulu katakan dari mata turun ke paret. Dari mata turun ke hati. Memang Islam memerintahkan, lihat cantik enggak? Tapi cantiknya itu disesuaikan juga dengan ukuran ganteng kita. Jangan pilih yang cantik, nah itu baik dilamar. Kita wajah memadai dikit. Begitu ngelamar, nangis dia. Bukannya menjawab, langsung nangis terseduh-seduh. Nah pula yang datang yang mak itu. Nggak ada kamu akhi dalam doaku. Dalam doaku itu ganteng, kenapa kamu yang datang? Nah, wali hasabiha, wali diniha, dan kemudian barometernya agama, lihat ke sana. Fadfar bidatid din taribat yadak, dan utamakanlah agama karena dia yang akan menyelamatkanmu. Kalau tidak engkau akan celaka. Kecantikannya mencelakakanmu, hartanya mencelakakanmu, kedua orang tuanya keturunannya akan mencelakakanmu. Tapi gabung, kalau kamu bisa menggabungnya. Ada agama dan harta, agama dan cantik, agama dan keturunan. Yang penting agama terutama. Nah itu mulia, subhanallah. Makanya diperintahkan untuk nengok ke sana. Kita diperintahkan untuk nengok cewek itu. Idza khataba ahadukumul mar'ata, kata Nabi, apabila kamu ingin melamar wanita, falyanzur ilaiha, tengok dulu ke sana. Tengok dulu ke sana ikhwan, suruh nengok kita. Fa in istata'ta ay yanzura ilaiha falyanzur. Jika engkau mampu, tengok dulu bagus-bagus ke sana, biar kamu enggak seperti membeli kucing di dalam karung. Membeli kucing di dalam karung masih mending, bisa diraba. Ini kucingnya besar enggak? Membeli kucing di dalam tong, enggak ketahuan, suaranya enggak kedengeran, diraba enggak bisa. Nah, jadi harus dilihat ke sana. Ayyandura minna ila ma yad'u ila nikahi ma falyaf'al. Karena kalau kamu lihat ke sana, maka itu akan membuat daya tarik bagi dirimu untuk menikahinya. Begitu dilihat dia bercadar, suruh buka cadarnya. Subhanallah, cantik. Sudahlah kalau boleh langsung aja hari ini ngelamarnya. Nah, gitu. Ya bagi yang sudah tua kalau mau lagi silahkan. Praktekin. Kalau galak ya. Kalau tidak galak dicakar. Cakar uang rumah. Nah, silahkan. Falyaf'al, lakukan, lihat dulu. Sampai suatu ketika ada seorang sahabat yang ngintip-ngintip cewek di kebun. Ngintip di balik pohon, diintip lagi, ditegur oleh kawannya. Hei, kenapa kamu ngintip-ngintip perempuan? Nabi kan melarangnya. Salah kamu katanya, kamu nggak tahu hadis. Tidakkah kau tahu kalau Nabi memerintahkan falyanzur ilaiha, kalau kamu mau melamar cewek ada hasratmu, tengok, lihat apa dia cantik atau tidak, bagaimana sifatnya, akhlaknya, cerewet atau tidaknya. Lihat dulu bagus-bagus, kenali dia. Jadi aku mengintipnya adalah dengan cara mengintip yang halal, karena Nabi memerintahkan kalau engkau ingin mengelamar wanita, maka lihat dulu. Nah, karena itu diizinkan kita melihat telapak tangannya, bahkan melihat bagian betisnya, atau melihat mukanya. Bahkan jelas para ulama katakan begitu. Kenapa? Karena biar tidak ada yang terselubung. Membeli kucing dalam karung tadi jangan. Membeli duku di dalam karung, di luarnya bagus, pada di tengah-tengahnya busuk. Jangan main-main lamar jadi, main lamar jadi. Ujung-ujungnya apa? Begitu nikah, nyesal. Ternyata cerewet nian. Cerewet nian. Begitu jadi. Nah, jadi ikhwan diperintahkan untuk melihatnya. Dengarkan. Bahkan dalam riwayat yang sahih dikatakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW mengkhabarkan, ya Rasulullah, bahwa sungguhnya aku akan melamar seorang wanita Ansar. Maka Nabi katakan, katanya, hal tanzuru ilaiha, apakah kamu sudah melihatnya? La, belum ya Rasulullah. Unzur, falyanzur ilaiha. Lihatlah dulu, kata Nabi. Fa inna fil ansari syai', fi ainil ansar syai'. Karena sesungguhnya pada mata wanita-wanita kaum Ansar itu ada sesuatu, suka keluar air mata sebagai cacat bagi mereka.
Mungkin karena mereka tinggal di negeri panas. Jadi kata Nabi, lihat dulu ke sana, takut dia kena penyakit itu. Dia cacat, matanya suka mengeluarkan air, sakit mata gara-gara negerinya mungkin atau gimana. Nah jadi tengok dulu bagus-bagus. Nah ini dia, tengok. Lalu kenapa kamu tengok orang tuanya? Ya Ustadz, saya nggak usah perlu lagi nazar sama anaknya. Kenapa? Kawan begawe Ustadz, tiap hari ketemu. Nah sudah, berartilah kenal akrab. Jadi gimana? Temui orang tuanya. Kalau udah temui orang tuanya, maka sebenarnya pada saat itu boleh dan langsung didudukkan anaknya dan ditanya, saya mau nazar anak bapak, mana dia? Suruh duduk. Dan kalau memang udah cocok, sudah saya mau ngelamar anak bapak, mau nggak? Nabi katakan, idnuha sukutuha. Wanita itu diamnya adalah maunya. Itu wanita zaman dulu, pemalu. Wanita zaman sekarang, ayo cepetan baik ngomong sama ayah mumpung ada. Akulah galak. Nah malahan dia yang ngomong. Yang ada begitu, cepat lamar aku. Malah dia ngomong. Kalau wanita dulu malu. Makanya kalau ditanya, kalau diam, idnuha sukutuha, kata Nabi. Berarti diamnya itu adalah malu. Diamnya itu adalah maunya. Kalau dia diam, mau. Apalagi ditanya, mau kamu enggak dilamar oleh si fulan itu? Dia tuh ikhwan pengajian di Pakri. Dia udah punya gawean, punya rumah lagi. Tidak KPR. Jawab, iya pak. Bahkan dia senyum, sudah. Berarti cintanya udah setengah mati kalau begitu. Maunya setengah mati. Nah, jadi boleh nggak Islam memerintahkan wanitanya? Wanitanya suruh dilihat. Jangan kepada bapaknya. Dan kalaupun apa, kita datang kepadanya dan minta dikenali. Nggak usah pakai proposal, datang aja. Gentleman aja, ditolak. Ya sudah, cari yang lain. Jangan ditolak, kecewa, nyesel aku ngirim proposal, akhirnya proposal ketinggalan di rumahnya. Nah, akhirnya datang lagi di hari yang ketiga. Mohon maaf pak, aku mau ngambil proposal lamaranku. Jangan, pokoknya perempuannya tanya langsung, nggak galak perempuannya, nggak mau dia, sudah ganti perempuan yang lain banyak. 1:40 kata Nabi. 1:40, tapi langsung nyari lagi. Jangan frustasi, jangan tunda-tunda. Nikah itu bagusnya di usia muda. Nah, berikutnya di sebuah artikel yang disusun oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, beliau menukil bahwa haram hukumnya pernikahan pria mubtadi, orang pelaku bid'ah kafir akibat kebid'ahannya dengan wanita muslimah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana menurut pandangan dan pendapat ulama salaf mengenai hal tersebut di atas? Berikut dalil hadis yang sahih kalaupun ada. Betul ikhwan. Kitab ini saya kaji tiap malam, tiap Selasa malam Rabu di Islamic Center, dan antum bisa ikuti siaran langsungnya terus, insya Allah kalau tidak libur. Kitab Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min ahlil bid'ah wal ahwa. Itu yang ana bahas. Dan yang dimaksudkan bid'ah di sini, yang kita tidak boleh menikah dengannya adalah bid'ah yang menjatuhkannya kepada kekafiran. Bukan bid'ah biasa. Bid'ah yang menjatuhkan kepada kekafiran, itu memang tidak boleh kita menikah dengannya. Di antaranya bid'ah dalam akidah, dia menyembah berhala, maka walaupun dia muslim tapi dia menyembah berhala, maka tidak boleh. Atau dia memang penyembah berhala. Karena itu dalam Al-Quran dinyatakan dalam surah Al-Ma'idah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Dan dihalalkan bagimu wanita-wanita ahli kitab, wanita-wanita ahli kitab sebelummu apabila engkau telah memberikan mahar kepadanya, kemudian engkau menikahinya dan bukan bermaksud untuk menzinainya. Halal kalau itu wanita-wanita ahli kitab yang bukan musyrik, penyembah berhala. Ya banyak di antara kita penyembah berhala. Tidak boleh menikah dengannya. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah kafir, bid'ah mukaffarah, bid'ah yang menjatuhkan kepada kekafiran. Bahkan para ulama pun juga menjelaskan bahwa di antaranya di sini adalah orang yang berkeyakinan, mohon maaf, eling, yang menganggap dirinya telah sampai pada tingkat wahdatul wujud, manunggaling kaulalan Gusti.
Kaulah Gusti. Itu haram, itu bid'ah yang menjatuhkan kepada kekafiran. Karena ia menganggap Tuhan telah bersatu dengan dia. Kalau orang Kristen masih menganggap bahwa Tuhan itu bersatu dengan Yesus Kristus. 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Tetapi sebagian kaum muslim menganggap Tuhan masuk pada dirinya. Wahdatul wujud. Satu dengan Tuhan. Guru satu dengan Tuhan. Murid juga udah bersatu dengan Tuhan. Banyak nih Tuhannya. Jadinya lebih parah daripada kaum Kristiani. Kaum Kristiani hanya menganggap Tuhan bersatu dengan Yesus. Tapi sebagian kaum muslimin ada yang menyatakan wal'iyadzubillah, Tuhan masuk pada diri mereka sendiri atau bahwa mereka telah bersatu dengan Tuhan. Maka ini disebut dengan mubtadi' kafir atau bid'ah yang menjatuhkan kepada kekafiran. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang dijelaskan oleh Syekh tadi itu benar. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Jangan kau nikahi wanita-wanita musyrik yang ia jatuh kepada bid'ah kekafiran tadi, menyembah patung dan menyembah berhala tadi. Kenapa? Walaupun ia sangat menakjubkanmu, maka hamba sahaya yang muslim itu masih jauh lebih baik daripada mereka. Ini jelas bahwa ketika bid'ah itu menjatuhkan kepada kekafiran, maka diharamkan kita menikahi wanita-wanita mereka. Berikutnya, bagaimana metode belajar ngaji atau baca Al-Quran atau menghafal Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Rasulullah SAW diajarkan oleh malaikat Jibril dan Allah membukukan dalam Al-Quran. Begitu juga membukukan di dalam hadis. Dikatakan di dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Jibril datang kepadamu membacakan ayat Al-Quran, itu kami membacakan, artinya aku merintahkan Jibril untuk membacakan ayat Al-Quran kayak gitu, maka hendaklah engkau pun wajib membacanya kayak gitu, sehingga kita wajib bisa membaca Al-Quran dan wajib membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan hukum tajwidnya. Dan kita berdosa kalau tidak benar hukum tajwid kita. Enggak boleh. Jadi harus benarkan dulu bacaannya dari Iqra. Nah kemudian bagaimana caranya? Terserah. Kalau orang Arab dia mudah, mereka mudah karena itu bahasanya. Nah cuman alhamdulillah di saat ini berkembang ilmu pengetahuan, cepat tepat membaca Al-Quran. Ana memang udah praktekkan walaupun itu dari teori Iqra dulu. Karena Ana memang pernah dulu oleh orang yang penciptanya langsung ditatar bagaimana metode pengajarannya. Ternyata memang betul 2 bulan itu sebenarnya tamat orang membaca Al-Quran. 2 bulan. Tamat dari nol langsung bisa. 2 bulan sekaligus Al-Quran udah tamat dibacanya. Nah dipraktekkan. 1 anak, 6 anak maksimal. 6 anak, satu guru 6 anak. Kemudian diajarkan terus setiap hari. Itu 2 bulan aja insya Allah mereka sudah Al-Quran dan sudah bagus. Bacaan Al-Qurannya dengan hukum tajwidnya. Dan insya Allah udah praktekkan dulu waktu masih saat-saat dulu di bujangan. Kemudian waktu di PT Tel mengajarkan. Insya Allah bagus-bagus bacaan. Dan jadi kenyataan. Tidak ada ceritanya nggak bisa. Insya Allah pasti bisa. Karena CBSA, belajar santri aktif. Cara belajar santri aktif, jadi memang betul-betul pasti. Face to face, satu orang diajarkan ketahuan mana kekurangannya, langsung dibenarkan. Sehingga tidak ada yang nggak tamat, pasti tamat. Karena nggak kolektif. Nah, aturan antum juga begitu. Buat halakah di rumah siapa? Ayo di rumah kamu, ambil guru. Minta gurunya datang, suruh ngajarkan. Bahkan suatu saat kalau umpamanya kita mau ajarkan metode pengajaran Iqra di sini, sistem teorinya insya Allah anak siapkan nanti papan tulis. Kita ajarkan teori ngajarnya, bahkan teori muka, teori tangan, teori kita membuat greget untuk anak itu biar dia semangat. Ada caranya, biar betul-betul perhatiannya duduk jelas ke situ. Kalau antum orang tua tinggal konsentrasi aja, jangan menghayal saat ngaji. Nah itu ada. Dan teori itu pun juga ada sekarang. Dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengajarkan teori baca seperti biasanya. Seperti juga orang tua kita dulu membaca Latin. Kita dulu membaca alif, ba, ta, sa, jim. Itu nggak boleh lagi. Itu merusak bacaan anak-anak. Yang ada langsung a, ba, ta, sa, ja. Jangan lagi alif, ba, ta, sa. Nggak berlaku lagi. Ibarat antum belajar sepeda, langsung main. Ayo pegang, dorong dari belakang. Nah, genjotlah, jalan. Nggak usah dulu. Nah, ini namanya pelek. Ini namanya jari-jari. Ini namanya rantai.
Lamuan Pak, kalau mah itu. Nggak usah, langsung naikin, dorong, pegang, dah jalan, sudah. Yang penting pas dibelokkan, belok dia. Nggak lurus. Nah, jadi memang cepat teori CBSA itu. Insya Allah Anda udah praktekin. Ada juga namanya teori Al-Barqi. Dan bahkan sekarang 3 jam katanya. Allahu a'lam, Anda juga mikir. 3 jam udah bisa baca Al-Quran. Bener gak ini? Mau duduk di situ kita udah jenggotan. Nggak enak. 3 jam bisa baca Al-Quran dengan cepat. Nah, subhanallah. Nah, jadi cukup teori sekarang. Pelajari, yang penting benar aja bacaan Al-Qurannya. Berikutnya, Ustadz, apakah boleh wanita haid berwudu ketika akan tidur ataupun aktivitas lainnya? Anjurannya kan harus berwudu. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Memang iya. Waktu mau tidur kita dianjurkan berwudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka falyatawadda wudu'aka kas'udu'aka lis-shalah." Summa idtaja' ala shikkikal aiban. Apabila kamu mau tidur ke tempat tidurmu, maka hendaklah engkau berwudu seperti wudu untuk sholat, dan kemudian berbalinglah ke lambung kananmu. Memang ada syariatnya. Terus, bagaimana dengan wanita haid? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang wanita haid. Apakah boleh wanita haid mengamalkan ini? Ternyata jawaban yang paling rajih adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwanya, bahwa ternyata wanita haid itu tidak lagi ada hak untuk berwudu di waktu sholat. Kenapa? Karena junubnya wanita haid beda dengan junubnya orang yang junub habis berhubungan. Karena kalau habis berhubungan itu terjadi sendiri pada diri Rasulullah SAW. Kana Nabi SAW idza arada ayyanam wa huwa junubun ghasala wajhahu wa tawadda'a lis-shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia dalam keadaan junub, maka ia mencuci farjahu. Ia mencuci farjahu, bukan wajahnya. Ia mencuci farjahu, mencuci kemaluannya. Wa yatawadda'u, dan kemudian ia berwudu kaudhu'ihi lis-shalah, seperti wudunya untuk salat. Berwudu biar tidak mimpi buruk. Biasanya habis jima langsung tidur, rata-rata setan mendekat kemudian mimpi buruk. Nah, karena jima, kapan ia mandi, maka selesailah. Tapi kalau wanita haid, bagaimanapun keadaannya, maka tetap dia haid sampai darah haidnya terhenti. Maka dikatakan dari pendapat yang paling rajih, baik itu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari-nya, kemudian juga Al-Imam Muslim dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya, mengatakan bahwa pendapat yang paling rajih adalah perempuan tidak berlaku atas dirinya berwudu di waktu akan tidur karena haidnya terus menetes dan terus keluar. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya mau bertanya apa hukumnya sisa hasil usaha SHU pada koperasi? Apabila ada anggotanya mendapat SHU lebih besar daripada simpanannya dalam koperasi tersebut, bagaimana hukumnya? Bisa ini. Hebat nian. Nyimpan 1 juta dapat untung 1.200.000. Hebat sekali. Ikhwan, koperasi itu namanya uji kita bank kecil. Bank kecil sama aja. Koperasi bukanlah buatan daripada kaum muslimin secara syar'i. Tapi dia adalah teori-teori yang tidak ada bedanya dengan teori riba. Sama aja. Duit kita dipinjam, dikerjakan, kemudian dikasih hasil. Tapi ngasih hasilnya berupa bunga, bukan bagi hasil. Bukan bagi hasil. Rata-rata yang ada koperasi seperti itu, makanya ulama Saudi Arabia, fatwa lajnah daimah memfatwakan bahwa koperasi itu sebenarnya adalah
bank kecil, bank konvensional kecil yang ujung-ujungnya hanya berkisar pada pinjaman yang melahirkan keuntungan. Pinjaman yang melahirkan keuntungan. Kita meminjamkan lalu diberi untung dari pinjaman dari yang meminjam. Maka berlakulah sebuah sabda Rasulullah SAW, ayyu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa riba. Adapun pinjaman yang menghasilkan untung dari pinjaman uang tersebut, maka itu adalah riba. Wallahu a'lam bissawab. Ana mau tanya bagaimana cara salat sunnah yang dilakukan pengantin baru. Salat sunnah yang dilakukan pengantin baru. Kalau yang bertanya ini, saya lanjutkan dulu. Saya pernah dengar bahwa ada salat sunnah setelah ijab kabul. Bagaimana tata caranya dan doanya? Kalau yang bertanya ini anak muda, alhamdulillah. Anak muda, anak bujang, tanyain. Tidak usah malu. Tanyain yang begini-begini. Kalau yang tanya ini bapak-bapak, nah, udah punya anak cucu 2 baru nanya ini. Bagaimana tata cara salat pengantin baru? Udah punya cucu baru nanya ini. Berarti dulu tidak sholat, tidak melakukan adab-adab jadi pengantin, tidak ngasih susu, apalagi. Atau mungkin dia ada niatan. Nah, dengarkan bagaimana tata cara dan doanya. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala 'alaika ahluka fasalli 'alaika rak'atain." Apabila masuk istrimu padamu atau kamu masuk menemui istrimu setelah ijab kabul, maka hendaklah engkau lakukan salat 2 rakaat. Walaupun tadinya terjadi perbincangan hadisnya, insyaallah hadisnya jatuh pada hadis yang sahih. Lalu kemudian, wasal, thumma sal, salillah an khairiha. Lalu kamu doakan, pintalah kepada Allah akan kebaikan darinya. Nah, disinilah mesranya orang yang tahu sunnah. Habis nikah, kan gak duduk bersanding. Pernikahan yang ada duduk bersanding. Kadang saya menyaksikan karena kadang suruh khutbah nikah, malahan yang betinonya yang ngatur. Parah dikit, kak, parah sini dikit. Minta nempel padahal belum akad nikah. Bahkan kerudungan yang biasanya pakai menjaring dia berdua, dia yang benerin. Ke laki-laki ini ditaruhnya ke kepalanya. Nah, gak boleh ikhwannya. Perempuannya di dalam kamar aja. Yang mengakadkan itu bapaknya atau walinya. Jadi, langsung. Dan kata-katanya biasa aja. Wahai fulan, saya nikahkan kamu atau saya nikahkan anak saya dengan kamu, biasa aja, nggak ada. Saya nikahkan anak saya ini bin ini, nggak usah. Saya nikahkan anak saya, sebut aja. Udah anak saya berarti udah bin. Anak saya bernama si ini kepadamu, dan bahasanya biasa aja. Dan boleh napas lagi. Katanya harus 1 napas. Orang yang sakit paru-paru nggak sanggup lah. Saya nikahkan kamu. Nggak mungkin. Udah dia gemeter, suruh begitu lagi, grogi, demam panggung istilahnya kan. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, dengan mas kawin segini. Nggak disebut juga mas kawinnya, nggak apa-apa. Saya harap terima nikahnya dengan ikhlas. Dijawab oleh pengantin, laki-laki, saya terima dengan ikhlas. Sudah. Nggak usah, saya terima nikahnya si ini binti si ini, fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar cash. Biasanya kan tunai, dibayar cash. Nah, itu dia. Langsung aja saya terima nikahnya. Sudah selesai. Yang penting akadnya ada. Sudah. Maharnya betul ada. Boleh diutang, ketinggalan. Kakek bayar apa-apa. Yang penting udah disebut. Nanti dibayar. Kalau kamu nggak membayarnya terutang. Wa tuhunna sadaqatin nikhlah.
bahwa berikanlah maharmu kepada istrimu, itu haknya. Kamu ngasih dia cincin, berarti itu cincinnya. Jadi gimana Ustaz? Dia minta 5 suku, dia minta 10 suku, biar. Akal-akalan ya, anak muda. Nanti kedengeran, nanti kita semua. Kalau istri minta umpamanya 10 suku, tunaikan. Kalau dia minta uang pernikahan 100 juta, jangan. Dibagi aja lah, 50 juta, cincinnya emasnya 10 suku. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau uang yang 100 juta akan dipakai mubadzir. Tapi kalau yang 5 suku atau 10 suku jadi milik istri, kita jadinya yang punya. Istri yang punya cincin, punya gelang, semua nggak mungkin dikasih ibunya. Ya, kalah-kalahan. Ngajarin yang nggak benar jadinya. Tapi benar dalam syariat. Mahar yang terbaik. Bismillah. Apalagi kalau menikahnya dengan orang awam. Antum ngasih 100 juta, gedung dihabisin ini, poya-poya. Akhirnya pernikahan mewah, habis itu terutang si pengantin. Nah, jangan. Beginilah indahnya kalau kita tahu sunnah. Akhirnya apa? Habis akad nikah, kata si ketib, kamu harus baca siga taklik. Enggak usah Pak Ketib. Nggak ada, masa belum apa-apa langsung diomongkan. Kalau aku tinggalkan istriku 6 bulan berturut-turut tanpa dikasih nafkah, maka jatuh talak 1 dan aku harus membayar iwat ke masjid 20.000. Belum apa-apa udah ngomong talak. Nggak usah. Yang ada syariatnya, tolong Pak, Pak mertua, bapakku, antar aku ke kamar. Antar. Apa yang ada? Dek, kita sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Saya imamnya. Udah halal, bahagia sekali kan? Dan jangan ditonton orang di dalam kamar berdua. Karena Nabi SAW katakan, berdasarkan riwayat Ibnu Huzaimah, selebihnya terserah kamu nanti. Udah akad nikah, sholat dulu, sholat jamaah, Allahu Akbar. Sudah kan? Singkatnya, salam. Pegang ubun-ubunnya, doakan. Jadi kalau istri antum bandel, berarti nggak didoakan dulu. Ngelawan, gak didoakan. Doakan setelah ini. Nah, didoakan. Apa itu? Pegang ubun-ubunnya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairaha ma jabalta alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri man jabalta alaiha. Ya Allah, aku memohon kebaikanmu, kebaikan. As'aluka min khairiha, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang dibawa olehnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan perempuan ini dan keburukan yang dibawa olehnya. Nah, itu. Jadi baiknya aja yang terhimpun kepada kita, buruknya tertinggal semua, hilang semua dari doa itu di saat hari pernikahan, di saat kita mendoakan dia dan memegang bagian ubun-ubunnya. Nah, itu dia. Tumma sya'nuka wa sya'nu ahluk. Terserah kamu, kata Nabi. Setelah itu sudah terserah kamu. Mumpung belum ada orang, ciumlah dia. Sebagai cinta dan kasih sayang pertama kali yang antum berikan kepadanya. Subhanallah. Jadi pasangan mesra. Kenapa? Karena pernikahan di atas sunnah. Kenapa? Karena didahului dengan doa. Jangan di sini berdoa, di sana. Hadirin sekalian, biduan berikutnya. Nah, ini berdoa meminta berkah, itu menurunin laknat di luar. Jingkrak-jingkrak bagi-bagi dosa biduannya. Jangan campuri. Hari pernikahan itulah hari betul-betul. Karena awal membangun rumah tangga, ku anfusakum wa alaikum nara, pinta keberkahan semua kepada Allah. Jangan hapus joget-joget, hapus orkes, hapus musik, haram. Itu menghilangkan keberkahan. Sampaikan kepada orang tuanya, yang nggak nonton kasih tahu, perdengarkan rekamannya. Insya Allah nanti dibikin ke YouTube. Nah, antum tonton lagi, tontonkan ke orang tuanya, ini YouTube-nya. Karena alhamdulillah ada seorang yang menguploadnya terus ke YouTube, dan antum bisa tonton di YouTube setiap pengajian ini. Nah, berikutnya, sudah ya, masalah ini udah jelas kan ya? Setelah ijab kabul, bagaimana tata cara dan doanya? Tata caranya sudah.
doanya sudah. Makanya kadang saya ikhwan, kalau khutbah nikah, kalau udah keseringan tentang wejangan yang itu, wejangan yang lain, doa-doa. Kita undangan, jangan cuma datang makan. Apa doanya? Apa doanya ke pengantin? Pengantin, kamu juga apa doamu kepada istrimu? Bahkan kadang saya ajarin pengantin di situ, doa hubungan suami istri. Siapa lagi yang ngajarin dia kalau bukan ustadz? Soalnya malam pertama nanti, kalau ustadz pergi nggak sempat mendoakan, tidak berdoa dia. Ditelepon, berdoa tak kamu? Doa, apa doanya? Bismillah, selesai, alhamdulillah. Uman itu baik. Jadi agar dia melakukan sesuai dengan syar'inya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bercumbu dulu, bercinta dulu dengan istri. Nabi katakan, kamu bercumbu dulu, bercinta dulu, habis itu lakukanlah hubungan, tapi berdoalah biar syaitan tidak mempengaruhi anakmu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Lakukanlah. Insya Allah jika terlahir anak terbuahi dari hubunganmu saat itu, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Nah, subhanallah, indah sekali agama kita mengajarkannya ya. Ustadz, bagaimana kalau saya pengen lagi melewati yang itu? Ya lewati aja. Apabila kita menjadi masbuk dan mendapati imam telah sholat dan saf pertama penuh, sedangkan pada saf kedua di sisi jamaah pada sebelah kiri kanan imam, apakah safnya kita sambung atau kita berdiri sendiri sejajar dengan imam? Oh, jadi saf pertama udah penuh, saf kedua ada di kanan dan ada di kiri. Gimana ini? Masjid ini hebat nian. Aturan safnya bagus, pilih kanan dan pilih kiri, berarti ada oposisi. Jadi gimana? Jawabannya adalah layaliyani ulin nuha. Nabi katakan agar berada langsung di belakangku orang yang berilmu, dan kemudian ulin nuha wal ahlam, dan senior. Artinya bahwa perintahnya itu langsung di belakang imam diisi, bukan di sebelah sana. Sebelah imam dulu baru jalan ke kanan, dan di situ yang didoakan malaikat di sebelah kanan. Belakang dulu, buat seimbang juga nggak masalah, buat miring juga nggak masalah, yang penting pas di belakang imam dulu. Itu syariatnya. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Saya pernah dengar kalau safar atau merantau keluar kampung halaman adalah sebuah azab. Apakah itu benar? Dan adakah dalilnya? Keluar safar atau merantau dari kampung halaman adalah sebuah azab. Betul. Bahasa kita kampung halaman ya, ada nempel di otak saya itu, lelucon itu masuk ke Facebook saya. Menangis fotonya, nggak bisa pulang kampung karena hilang halamannya. Ada di mana? Saya kata, iya juga, kampung halaman. Nggak jadi pulang kampung, padahal kan maksudnya nggak ada duit, nggak ada ongkos. Aku nggak bisa pulang kampung karena halamannya hilang. Nah, apakah safar itu bagian daripada azab? Betul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, baik hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-safaru qita'atun minal azab. Bahwa sesungguhnya safar itu adalah separuh daripada azab. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu. Karena dia akan menghalangi minummu dan menghalangi makanmu. Jadi pokoknya jelas dikatakan dia adalah separuh daripada azab. Karena itu adab diantara kita untuk bersafar adalah bahwa agar kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian banyak berdoa. Karena waktu safar itu adalah waktu dikabulkannya doa. Waktu dikabulkannya doa. Makanya Nabi SAW katakan, apabila kamu sudah selesai, buru-buru pulang, temui keluargamu. Karena sepanjang kau bersafar, engkau berada di dalam azab. Dan kemudian sebaliknya lagi, bahwa di perjalanan safar doamu akan dikabulkan. Subhanallah. Makanya banyak berdoa di waktu safar. Berdoa terus. Memang dikatakan separuh azab. Makanya subhanallah di zaman ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala
dengan ilmu yang diberikan kepada manusia, diciptakan alat-alat teknologi canggih, kemudian alat transportasi yang canggih, sehingga perjalanan itu terasa tidak lagi lama. Contoh, orang dulu berangkat haji ke Mekah, sampai ada terkesan perjalanan ke Mekah itu adalah perjalanan kematian, karena memang lama, 4 bulan lebih. 4 bulan lagi di laut, makanan yang ada, makanya banyak bawa kelapa, karena kelapa nggak busuk. Pakai garam, pakai nasi, itu aja. Karena kalau ikan lama-lama habis. Ada yang masuk angin di kapal, meninggal, langsung ditenggelamkan, di kapal ini ditenggelamkan. Sampai ke Jeddah, 4 bulan lebih baru sampai ke Jeddah. Makanya dikatakan orang dulu perjalanan separuh azab. Karena memang iya, dari makanan dan minuman. Tapi alhamdulillah sekarang kita di pesawat, naik kapal, baru duduk. Excuse me, ditanya, maaf, mau makan apa? Langsung, makronah katanya mie atau rus, nasi. Mie goreng apa nasi? Nasi. Wah, datang. Nah, ini liku-liku orang umroh. Kalau orang Palembang dibawa umroh, ngomel-ngomel kalau pesawat Saudi. Masalahnya makanannya hambar semua. Kita tajam-tajam bumbunya. Kalau aku tahu mah ini, aku bawa cukup baik. Wah, ngomel-ngomel. Aku bawa sambal calo. Karena hambar kalau pesawat Saudi, hambar semua. Minta mie goreng, hambar lagi sama aja. Pedasnya nggak ada, karena pakai sahang cuman nggak ada cabenya. Nah, makanya bawa sambal kalau mau umroh. Nah, sekarang pun juga enak. Makanan dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Dan kita bisa menghubungi keluarga. Bisa menghubungi keluarga, apalagi pesawat bagus. Kita bisa chatting dengan keluarga. Kalau pesawat yang bagus, Saudi, yang Emirat, itu enak. Bahkan ada tontonannya, film-film yang islami. Sudah nggak sadar, atau udah 10 jam perjalanan nyampe. Itulah sekarang, subhanallah ikhwan. Jadi alhamdulillah dengan teknologi canggih ini, kita bisa mudah untuk mengamalkan melaksanakan safar. Bagaimana cara kita menyikapi perilaku bid'ah yang saat ini marak terjadi di masyarakat kita, seperti membaca Al-Quran di kuburan, tahlil dan sebagainya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saat kita melihat kesalahan pada orang lain, sekali lagi berusahalah untuk benar-benar mampu bijak melihatnya. Tidak semua orang yang melakukan kesalahan itu dia sengaja, bisa jadi dia karena ikut-ikutan, karena kebodohannya. Dan Allah bisa jadi memaafkannya, maka kita kata maaf kita dahulu kepadanya, lalu kemudian kita dakwahi dia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Begitulah Nabi SAW. Ikhwan, berikan senyuman yang indah kepada orang lain. Tidak ada ahli bid'ah. Kita itu rata-rata sekarang pelaku bid'ah. Kalau masyarakat yang ada itu pelaku, tidak boleh dihukumkan, menjauhkan diri dari bid'ah, menjauhkan diri dari pelaku bid'ah, nggak boleh. Karena kalau pelaku tetap dia didekati dan kemudian didakwahi, kecuali ahli bid'ah. Dia udah tahu tapi dia pemaklar bid'ah tadi. Padahal dia udah tahu itu haram baru, itu dijauhi. Jadi kalau cuma pengikut aja nggak boleh. Kita harus dekati dia dan kemudian dakwahi, karena mereka itu cuma pelaku bid'ah. Beda ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah. Kita enggak. Kalau ada orang melakukan bid'ah, udah divonis seperti ahlul bid'ah, harus dijauhi. Jangan. Mereka itu pelaku. Maka dakwahi bagus-bagus. Konsep dakwahnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Hendaklah engkau dakwahi mereka itu bil hikmah, dengan penuh hikmah, kebenaran yang kau sampaikan, dengan mau'izah hasanah, dengan akhlak yang mulia kepadanya. Insyaallah justru dengan akhlak itu dia akan tertarik. Kita terbalik, dakwah ilmu iya, akhlak nggak bagus, akhirnya orang apa? Pergi menjauh dari kita. Akhirnya terkenal dakwah salaf itu serem-serem, keras-keras. Bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada teman atau tetangga yang cara sholatnya belum sempurna, sampai dia tersinggung, jangan sampai dia tersinggung atau marah, dan melihat apakah boleh kita membiarkan. Contoh yang ikhwan, sama aja seperti tadi, sampaikan bagus-bagus kepadanya, dekati dulu sampai sedekat-dekatnya, udah akrab, baru nasihati bagus-bagus. Bagaimana cara menasihatinya kalau antum gak mampu ngatur pembicaraan? Coba begini, ayo kamu ikut sholat ke sana, ayo ikut pengajian, cobalah ikut pengajian kita sama-sama.
Insya Allah nanti kamu tanya, bagaimana cara sholat yang benar di sana. Tanyain aja sama Ustadz itu bagaimana cara sholat dari awal sampai akhir. Insya Allah akan dijawab. Nah jadi begitu caranya ikhwan. Kalau kita tidak mampu menjawabnya, biar bijak. Kalau antum menjawab nanti dibantah malah marah. Dijawab, dibantah, marah. Gak boleh, tetap harus sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran itu, tunggu akan ada feedback, tantangan balik, maka kita harus sabar menerimanya. Jangan kita yang marah, kita yang naik tensi. Nah malahan dia yang marah. Dia Ustadz, aku cuma ngebantah. Dia yang marah, dah boleh, sabar. Senyum aja karena dia memang belum tahu. Dengarkan lagi. 3 gerakan yang bagaimanakah dalam sholat yang dapat membatalkan sholat tersebut? 3 gerakan. Oh ya, ada pendapat dulu. 3 gerakan. Ada yang nyatakan kalau 3 gerakan 3 kali bergerak maka akan batal. Jawabannya ikhwan, dengarkan bagus-bagus. Ketika antum nanti pelajari dalam kitab fikih, bahwa yang namanya bergerak dalam sholat itu boleh-boleh aja, selama memang pergerakan itu dituntut. Gerak tersebut dituntut, bukan pergerakan, gerak tersebut dituntut. Jadi boleh. Di antara yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, antum mungkin pernah dengar Rasulullah SAW yusalli wa hamala Umamah bintu Zainab bintu Muhammad bintu Zainab bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW pernah membawa salat cucunya, anak daripada Zainab. Kemudian apa? Fahamalaha idza qama amalaha, apabila ia berdiri ia menggendongnya. Idza raka'a wa sajada wada'aha, apabila ruku ataupun sujud ia meletakkannya. Wa idza qama hamalaha, ketika ia berdiri lagi gendong dia. Jadi Nabi menggendong di dalam salat. Berarti ada gerakan. Bolehkah? Boleh kalau dituntut. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa suatu ketika Nabi SAW lama sujudnya. Bingung sahabat, gerangan apa yang terjadi? Akhirnya sahabat bangkit. Tengok apa yang terjadi. Ternyata Hasan dan Husain lagi main kuda-kudaan di atas punggung Rasulullah SAW. Dan Rasulullah membiarkannya. Begitu selesai sholat, ya Rasulullah, aku tadi bangkit dari sholat melihat kamu takut ada apa-apa. Nabi katakan, aku yang sengaja tidak bangkit sampai anak cucuku itu merasa puas bermain di atasku. Lihat. Saking sayangnya Rasulullah kepada cucunya, dan ternyata sayangnya kepada cucunya kemudian membiarkan mereka lama bermain di atas punggungnya kuda-kudaan atau kambing-kambingan, maka itu dibenarkan oleh Allah. Berarti bergerak, yang penting memang ada tujuannya atau tuntutannya, maka sesungguhnya itu boleh. Begitu juga Ibnu Abbas. Dengarkan Ibnu Abbas, aku pernah nginap di rumah Maimunah. Faqama Rasulullah SAW yusalli laila, lalu kemudian Rasulullah berdiri salat malam. Faqumtu an yasarihi, lalu aku berdiri di belakangnya dan berada di sebelah kirinya. Fa akhadhani fa aqamahu an yamini, lalu kemudian dia menarik kepalaku dan berdirikanku, meletakkanku di sebelah kanannya. Bergerakan, bergerak Rasulullah SAW. Begitu juga yang terjadi pada kasus Abu Sa'id Al-Khudri. Salat malam Rasulullah, dia bangun kemudian bermakmum kepadanya, berada di sebelah kirinya, akhirnya digeser ke belah kanannya, lalu kemudian ada lagi ikut sebelah kiri, akhirnya Rasulullah SAW maju ke depan sehingga mereka merapat berdua. Ada gerakan. Bahkan kata Aisyah, istaftahtul bab, aku pernah meminta dibukakan pintu. Wa Rasulullah SAW yusalli wal babu fil qiblah. Waktu itu Rasulullah sedang salat dan arah pintu itu di hadapan kiblat, di kiblatnya. Fayamsi yaminan wa shimalan, lalu kemudian Rasulullah berjalan ke kiri dan ke kanan, artinya dari sudut-sudut rumahnya itu berjalan sampai kemudian ke pintu. Wa fatahal bab thumma yusalli, dia buka pintu dan kemudian dia berjalan, yamsi wa yusalli, dan dia berjalan dan melanjutkan sholatnya kembali.
Bergerak kan? Bergerak. Jadi gimana Ustaz? Yang maksud bergerak itu, maka Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan, kalau yang fikih lama yang mengatakan bahwa 3 kali gerakan udah nggak boleh lagi, itu lemah. Perkataan itu lemah, pendapat itu. Bahwa yang menyebabkan batalnya gara-gara gerakan annahu kasura. Gerakan itu banyak, gerak lagi, gerak lagi, gerak lagi. Kemudian min ghairi jinsihi, dan bukan gerakan dari sholat, artinya gerakan yang nggak perlu, yang nggak ada guna. Kemudian li ghairi daruratin, tidak dituntut, tahu-taunya bergerak aja. Lagi sholat diambil HP-nya, main. Tapi kalau lagi bunyi diambil dimatiin, bisa. Darurat. Karena kalau bunyi HP terus, itu mudaratnya lebih buruk ketimbang kita melihatnya dan kemudian dimatikan, mengambilnya dan dimatikan. Makanya para ulama katakan, justru kalau kamu lupa begitu bunyi, ambil dan matikan, daripada kamu biarkan, justru lebih banyak yang terganggu. Itu yang ada. Dan kemudian berikutnya adalah mutawalli. Gerakan itu terus gandeng, rapat-rapat. Kalau cuma mamanya garuk-garuk, sudah. Datang lagi nyamuknya, ditepuk lagi. Tahu-taunya datang nyamuknya banyak. Gak apa-apa. Yang namanya nyamuk jangan biarkan ikhwan. Demam berdarah. Ada orang bilang gak boleh nyamuk ditepuk karena darahnya nanti kena. Gak boleh nyamuk ditepuk karena gerakannya 3 kali. Ketepatan salat jadi dusun. Habis musim hujan, nyamuk maghrib datang. Nyamuk maghrib besar-besar. Datang nyamuk, tepuk. Datang lagi, tepuk. Datang lagi, tepuk. Nah, nyamuk ternyata yang gak ketepuk, panggil kawan-kawannya. Laju ngeroyok, tak. Kalau langsung jalan gak apa-apa. Nah, itu dia. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya harus dahulukan daripada kebajikan. Jangan kita, nah, akulah 2 kali nepok, berarti yang ketiga kalinya batal. Enggak. Karena suatu sebab kita ketinggalan salat berjamaah di masjid, lalu kita salat sendirian. Saat salat sendirian tersebut datanglah beberapa orang dan salat berjamaah. Pertanyaannya, apakah kita melanjutkan salat kita atau kita membatalkan salat lalu bergabung dengan jamaah yang lain? Jawabannya, saya ulang. Karena suatu sebab kita ketinggalan salat berjamaah di masjid, lalu kita salat sendirian. Saat salat sendirian tersebut datanglah beberapa orang dan salat berjamaah. Apakah kita melanjutkan salat kita atau membatalkan salat lalu bergabung dan berjamaah? Jawabannya, antum bisa lihat dalam kitab Sahih Fikih Sunnah bab awal-awal bab niat. Di bab niat, bagaimana ketika kita berniat salat sendirian, salat fardu, kemudian membatalkan untuk bergabung dengan orang berjamaah, maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Qata'ahun niyah, karena ia telah memutuskan niatnya atau memutuskan salatnya. Itu tidak boleh. Wala tubtilu salatikum, ati Allah wa ati Rasul, wala tubtilu salatikum. Taatilah Allah dan Rasulmu, jangan kau batalkan salatmu kalau dilakukan. Walaupun pindah untuk salat berjamaah, walaupun dia pindah untuk melakukan salat berjamaah, langsung dia masuk ke orang salat berjamaah, itu pun tidak sah. Kenapa? Karena adamun niyah qablal bada'i. Qablal bada'i maksudnya karena ia tidak mengucapkan niat di awal melakukannya. Kalau dia pindah ke tempat itu, dia motong niat di sini dan ketika pindah ke situ dia tidak berniat lagi. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa dia di sini dan kemudian melanjutkan ke situ. Maka di antara mazhab yang paling benar menjelaskan tentang itu, bahwa tidak sah salatnya dan tidak boleh, dan cukuplah ia laksanakan sendiri dan kemudian lanjutkan. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan, man tawadda'a fi baitihi, siapa yang berwudu di rumahnya, fa ahsana wudu'ahu, lalu kemudian ia memperbaiki wudunya, thumma raha ilal masjid, kemudian ia berangkat ke masjid, fawajun nasa qad sallau, lalu dia menjumpai manusia sudah selesai salat, fakana ajruhu ka ajril jamaah, walaupun dia salat sendiri maka pahalanya sama seperti salat berjamaah. Enggak usah bergabung dengan kawan yang lain, lanjutkan aja, tetap pahalanya seperti pahala salat berjamaah. Sabar ikhwan, waktu kita tinggal 15 menit lagi.
Ustaz bertanya tentang batasan larangan berjualan berdagang di masjid, di dalam masjid, di teras masjid, di pekarangan masjid. Yang jelas apa yang telah dibicarakan dulu di dalam masjid sudah jelas, di teras masjid sudah jelas. Tapi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Irwandi, ternyata fikih kontemporer sekarang menjelaskan bahwa di pengarangannya pun juga beliau katakan itu terlarang. Allahu a'lam bishawab. Inilah yang dijelaskan oleh Ustadz kita dan dia lebih kompeten dalam hal itu, dan semuanya berdalil kembali kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum may yabi' au ittiba' fil masjidi faqulu la abrahallahu tijarataka." Idza ra'aitum, apabila engkau melihat, may yabi', siapa yang berjualan di masjid, wabtiba' fil masjid, atau transaksi di masjid, faqulu, maka ucapkanlah olehmu semua, la abrahallahu tijaratak, semoga Allah tidak menguntungkan perdagangan. Bahkan dikatakan dalam hadis lain, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syira'i wal bai' fil masjid. Rasulullah melarang kami untuk berdagang di masjid. Nah, pendapat itu berkembang dalam masjid udah jelas, di teras masjid dulu jadi perbincangan sampai kemudian sekarang diputuskan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Irwandi, dan itu bisa kita lihat juga di YouTube, dan waktu itu pernah masuk langsung ke Facebook saya, bahwa di pekarangan masjid itu pun terlarang kecuali masjid itu masjid sedekah perusahaan. Karena kalau perusahaan berarti yang disedekahkan cuma masjidnya, tanahnya enggak. Dia tinggal masjidnya aja sudah. Karena perkarangannya itu semuanya udah milik perusahaan. Yang Anda tahu cuma seperti itu. Jadi Allahu a'lam bishawab, itulah sementara dulu yang bisa Anda sampaikan kepada antum tentang hal itu. Ustaz, saya bertanya persoalan ghibah. Besaran mana Ustaz dosa ghibah dan dosa maksiat pada saat sendiri? Bagaimana caranya menghindari dari ghibah Ustaz? Misalkan kalau bos atau orang tua atau kawan ngajak menggibahi orang. Pertanyaan pertama, besaran mana dosa ghibah dengan dosa maksiat pada saat sendiri? Allahu a'lam. Yang Anda tahu, ketika kita berbuat maksiat sendiri itu hanya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tobatnya cuma hanya ada 3. Menyesali, berjanji tidak mengulangi, dan meninggalkan perbuatan itu. Dan kalau dosanya kepada manusia, maka tobat ini tambah lagi 1. Harus datang kepada orang yang kita ghibahi dan kita fitnah itu untuk minta dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan, tetap di akhirat akan dituntut. Ada seorang salaf yang telah terlanjur menggibahi saudaranya. Lalu kemudian dia datang karena menyadari minta dimaafkan. Apa dia katakan? Iya, saya akan maafkan kamu, tapi tolong lagi tarik omonganmu. Nah, ini yang bahaya. Susah. Kita udah terlanjur menggibahinya sampai 100 orang, 100 itu cerita lagi ke 100 orang, lalu 1000. Banyak. Pada saat kita mau dimaafkan, boleh, tapi dipersyaratkan tarik omongan itu sama kawan-kawan bahwa aku tidak seperti itu. Nah, kalau tidak kita tarik, maka semua akan tetap dituntut di akhirat. Berarti dosa ghibah jauh lebih besar ketimbang dosa kita berbuat maksiat sendiri. Karena di dalam hadis dijelaskan, Inna Allah yabsutu yadahu fil laili fin nahari liyabtuba musii'un nahar. Sungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk memberikan taubat kepada orang yang berbuat di siang hari. Dan antum bisa lihat dalam bab Ar-Raja di kitab Riyadhus Shalihin. Dan Allah bentangkan tangannya, kedua tangannya di siang hari di malam hari untuk memberikan taubat kepada orang yang berbuat dosa di siang hari. Bahkan suatu ketika, lihat nanti hadisnya jelas,
Ketika seorang berada kita dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan mengambil kita, bahkan dikatakan memegang bagian pundak kita. Lalu kemudian diperlihatkan kepada kita. Diperlihatkan. Hatadri hadzal dzamb? Apakah kamu tahu dosa siapa ini? Kita jawab, a'rifu ya Rabbi. Aku tahu ya Allah itu dosaku. Masalahnya videonya udah jalan. Memang kita di situ. Memang kita di situ. Atadri hadzal dzamb? Apa kamu tahu dosa siapa ini lagi? A'rifu ya Rabbi. Aku tahu ya Allah, memang itu dosaku, aku akui. Hal tadri? Allah berkata lagi, apakah kau tahu? Ana satartuhu fid dunya. Kamu enggak tahu kalau dosa ini sebenarnya udah kututup di dunia. Kututup rapat-rapat biar enggak ada yang tahu. Karena kamu lakukan sendiri. Sendiri tanpa ada orang yang mengetahuimu. Dan kamu tidak ceritakan kepada orang lain. Wa aghfiruka laka hadzal yaum. Wa aghfiruka hadzal yaum. Dan Allah katakan, dan hari ini aku ampuni semuanya. Makanya, siapa yang berdosa kemudian ia tutup dosanya, maka insya Allah bisa jadi Allah pun akan tutupi. Tapi kalau dosa ghibah kepada orang lain, mau ditutup gimana? Yang namanya ghibah, cerita sama orang. Makanya hati-hati ikhwan dengan dosa ghibah, dosa fitnah. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, jelas sekali dalam surah Al-Hujarat, dikatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum may ya'kula lahma akhihi. Apakah kamu mau makan daging saudaramu? Sudah kamu bunuh, kamu makan lagi dagingnya. Alangkah teganya. Itulah perbuatan ghibah dan fitnah. Tega berarti kamu sama saudaramu. Dan kemudian Rasulullah sabdakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hal tadruna mal ghibah? Apakah engkau tahu apakah yang dimaksud dengan ghibah itu? Dzikruka akhaka. Maka itu artinya adalah engkau telah menceritakan tentang saudaramu bima yakrah, apa yang ia tidak suka kalau itu diceritakan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan ghibah. Kemudian dikatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapatmu jika ternyata apa yang aku ucapkan itu betul-betul ada sama saudaraku itu? Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, in kana fi ma taqul faqad ightabtahu. Apabila yang kau bicarakan itu betul-betul memang begitu dilakukan oleh saudaramu, itulah yang disebut dengan ghibah. Wa illam yakun fi, apabila yang engkau ucapkan itu mataqul tidak ada padanya, faqad bahatta, berarti engkau telah mendustakannya atau memfitnahnya. Itulah dia. Suatu saat Aisyah salah ngomong, kepleset. Salah ngomong. Biasa perempuan naluri cemburu terhadap istri Nabi yang lain. Ketepatan istri Nabi ada yang bernama Sofiyah. Itu beda dengan yang lain, agak pendek tubuhnya. Apa kata Aisyah kepadanya? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyatin kadza wa kadza. Ya Rasulullah, sudahlah, ada usulah Safiyah. Safiyah terus. Safiyah terus. Safiyah itu orang pendek. Aku baik, cantik. Umpamanya begitu. Apa kata Rasulullah SAW kepadanya? Ta'ani qasirah. Bahwa maksud perkataannya itu adalah dia itu wanita pendek. Tidak usah terlalu ini dia. Faqala laqad qulta kalimatan law mazahat bima fil bahri lama jazathu. Andaikan sesungguhnya engkau telah mengatakan suatu perkataan yang apabila ucapanmu itu dicampurkan dengan air laut, maka akan merusak air laut itu. Hanya cuma ngomong, lah pendek, dicela. Orang pendek itu dicela. Si gendut. Nah, omongan ini andaikan dicampurkan ke air laut, maka akan membuat air laut itu menjadi rusak semua. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu.
apabila datang kepadamu orang fasik memberikan berita, cross check dulu. Kenapa langsung dikatakan orang fasik? Dari mana kita tahu dia fasik? Dan Allah menyatakan dia fasik, cross check dulu. Jawabannya, ja'akum, dia suka datang. Kalau dia suka datang, ketemu kawan, tahu enggak kamu, si fulan begini. Tahu enggak kamu, si fulan begini. Nah itu dia si fasik kalau udah begitu. Kalau udah gawiannya namanya orang menyampaikan berita keburukan orang, itulah dia si fasik. Namanya bukannya bagus. Jadi siapa? Ja'akum binaba'in fatabayyanu. Fasikun, langsung disebut fasik oleh Allah. Di antaranya cirinya, dia colek. Tahu enggak kamu? Tahu enggak sih lo? Nah sudah. Kawan-kawan dikasih tahu semua keburukan saudara. Itulah dia si fasik. Nah dan kalau kamu udah tahu ngelihat orang seperti fatabayyanu, jangan percaya. Kalau ada orang tukang bawa omongan kayak gitu, itulah memang hobinya. Jangan percaya. Fatabayyanu. Berikan dulu, cross check dulu bagaimana. Kalau enggak, kamu yang ikut celaka. Ikut mempertanggungjawabkannya. Kenapa? Karena apa? Karena kalau kamu berbuat seperti itu, maka suatu saat pasti engkau pun juga akan menceritakannya kepada orang lain. Tinggal berapa lagi? Tahan, waktu kita tinggal 5 menit. Mohon penjelasan Ustadz, apa hukumnya apabila kita chatting dengan lawan jenis, padahal kita sudah menikah, memiliki istri. Apakah ana harus meminta izin sama istri? Jika istri tidak meridhoi, apa yang harus anda lakukan? Dan apakah chatting tersebut termasuk ikhtilat? Berdua-duaan apalagi urusannya di luar udzur syar'i. Nah ini jawabannya. Jawaban yang terakhir. Urusannya di luar udzur syar'i. Sudah jelas dosanya. Kita chatting sama perempuan untuk apa? Nggak habisin waktu. Satu, ngabisin waktu. Kedua, banyakin dosa. Waktu habis, dosa banyak. Kalau memang kita chatting, kita bekerja, ada kawan kerja, ketepatan bagiannya harus kita hubungi. Baikin itu di WA atau di BBM. Dek, tolong nanti yang besok selesaikannya. Oh iya kak. Nah itu ada yang belum saya tanda tangani. Tolong nanti. Boleh. Tapi kalau saya lagi mana keadaannya? Lagi sendirian apa berdua? Dijawabnya, iya aku lagi sedang sama suamiku sekarang. Kalau nggak percaya langsung video call. Nah ini dia. Langsung kata suaminya, awas lu ya. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu jalan mendekati zina. Memang lain tempat, tapi sudah sendiri-sendirian. Jangan kamu dekati, karena mendekati itulah hal yang diharamkan, mendekati kayak gitu. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan itu seburuk-buruk perbuatan. Terjadinya perselingkuhan awalnya dari chatting. Makanya suaminya kasih tahu, berhentilah begitu untuk apa? Kalau boleh Facebook kita isinya pengajian aja udah. Anak Facebook semua orang konfirmasi, masuk. Cuman lihat afan. Kalau emang udah foto cewek seksi ya jangan. Kalau umpamanya ada kepencet itu, karena kadang tak karena konfirmasi. Berarti yang butuh dengan pengajian. Karena Facebook anak itu isinya cuma pengajian. Nanti sesekali iklan toko ikhwan, ya. Nanti sesekali iklan bisnis. Afwan, mohon maaf. Sesekali. Ada gue jadi bingung, dulu sering iklan. Karena ini isinya pengajian, tiba-tiba nyelip iklan isi toko. Nah, apa dia udah kayak kata orang. Nah, jadi, insya Allah mohon maaf kalau tiba-tiba nanti nyelip iklan di gaya dagangan. Iklan semua isi toko nanti anda masukin. Mohon maaf sebelumnya semantum dan pemirsa yang ada di rumah. Jadi jelas, itu adalah pendekatan kepada zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena itu seburuk-buruk cara, tinggalkan. Ustadz, waktu sholat letak tangan di dada atau di bawah dada? Karena saya mendengar dari seorang ustadz, letak tangan yang benar di bawah dada. Dan ustadz itu bilang yang meletakkan tangan di atas lebih bid'ah yang benar. Betul. Antum bisa baca dalam kitab Sifat Salat Syekh Albani, bahwa yang dimaksud sebagaimana riwayat Ibnu Abbas kalau nggak salah, yang dimaksud ala sadrihi bukan di atas dada kayak gini, di tenggorokan. Tapi kata Syekh Albani, yang ada berdasarkan riwayat dan praktek dari orang-orang dulu, inda sadri, di sisi dada aja kayak gini, relax, jangan Allahu Akbar. Wow, keren sekali. Begini, capek sholatnya. Coba santai, Allahu Akbar. Sudah, karena salat namanya al-istirahah. Jangan juga istirahat nih, ya kan Allahu Akbar. Ini dhaif hadisnya, tahta surrati, di bawah pusar. Dhaif hadis yang benar inda sadri, memang seperti itu. Nah, kayak begini ya, itu nonton layar tancap namanya. Apakah ada doa majlis
dan dibaca bareng-bareng sebelum dimulai majelis ta'lim. Enggak ada. Yang ada langsung Rasulullah SAW salam bismillah. Justru yang ada khutbatul hajah, dijaga khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu dia. Karena apa? Awal pembicaraan kita mohon ampun, dan di akhir pembicaraan kita duduk, kita selesaikan dengan permohonan ampun lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah dan mohon ampun kepadanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari hal yang tersembunyi dari keburukan kita. Meminta doa, bahkan dijelaskan ini konsep ilmu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, konsep ilmu. Sebaik-baik berita yang harus kau percaya Al-Qur'an. Wa khairal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Mana yang tidak Nabi petunjukkan jangan ambil. Itulah konsep ilmu. Makanya majelis ilmu dibuka dengan itu. Bahkan diperingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati, jangan ikuti kalau ada orang yang mengajarkan agama yang dibuat-buat. Kenapa? Karena yang dibuat-buat itu berarti menambah itu artinya bid'ah, dan setiap bid'ah itu akan membawa pelakunya ke neraka. Diperingati terus oleh Nabi, justru itu adabnya. Makanya dianjurkan membaca itu, memohon ampun dan menjelaskan hakikat ilmu, hakikat wahyu. Setelahnya ditutup dengan doa kafaratul majlis. Itu lagi menutup, doa untuk menutup kalau ada kita tersalah ngomong, jadi minta kepada Allah agar diampuni. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah yang ada dianjurkan. Semuanya permohonan ampun, takut salah ngomong dalam hal agama. Nah, ikhwan, anda baru ingat, ada ikhwan mengingatkan bahwa anda pernah menjelaskan di sini tentang jual beli kucing. Memang tidak jelas, karena waktu itu mau lewat pertanyaan, saya jawab secara singkat. Jual beli kucing, memang jual beli kucing itu ada yang dilarang. Ditanyakan kepada Umar tentang jual beli kucing, maka dikatakan jazarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi melarangnya. Nah, maka para ulama katakan, apa hikmahnya? Kenapa dilarang menjual kucing? Karena kucing itu biasanya nggak ada tuannya, nangkep aja dijual ke orang, nangkep aja dijual ke orang. Dan kucing itu biasanya innamat tawafina bainakum, karena kucing itu adalah hewan yang biasa dikeliling ikut kita aja. Jadi kenapa harus dijual? Nah, itu. Tapi permasalahannya, ada memang kucing sengaja dijual dan diternak untuk dijual. Kucing Anggora, kucing apa lagi namanya. Kalau memang ada hajatnya seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam mensyarah tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syarah Sahih Muslim, kalau memang ada hajatnya, mungkin dia bisa bersama dengan kita, menjaga tikus di rumah, lalu kemudian kucing itu indah dan cantik kita pelihara, maka boleh diperjualbelikan. Karena kucing khusus yang kayak gini, karena dia butuh pembiayaan, butuh dana memeliharanya, maka dia boleh dihargakan. Kalau kucing lewat kita ambil, kita jual, nggak ada juga yang mau beli, kawan. Pak, bayar kucing aku. Aku yang buang kucing itu, kamu jual. Malahan kamu jual ke aku yang buang kucing itu, busuk di rumah. Nah, jadi kucing Anggora tadi boleh karena dia butuh. Bahkan sekarang ada salonnya ya. Di Prabu Muli pun juga ada salon kucing. Subhanallah, kucing saking disayangnya di salon. Biayanya besar, mahal. 40.000 kalau nggak salah sekali nyalon kucing tuh. Wah. Berikutnya, bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadan yang sudah lama sekali bertahun-tahun tidak dibayar? Karena anda dulu sering membatalkan puasa tanpa udzur syar'i. Ini masa lalu anak Ustaz, selama zaman jahiliyah. Enggak ada zaman jahiliyah, Jangan katakan zaman berdosa. Itu waktu saya masih zaman jahiliyah. Jangan, zamannya bagus, jahiliyah udah dihapus. Jahiliyah udah hilang, zaman jahiliyah udah hapus. Tahta qadamayya kata Nabi, udah kuinjak ditutup zaman jahiliyah. Ini zaman udah bagus, yang jahiliyah itu kamu. Jadi katakan waktu saya masih jahiliyah. Nah, jangan bilang waktu zaman jahiliyah, nggak boleh kita berkata begitu dalam kitab tauhid. Zaman ini zaman edan, zaman ini zaman jahiliyah, zaman dulu zaman, nggak boleh. Zaman jahiliyah itu udah ditutup, tahta qadamayya, udah ditutup kata Nabi, nggak ada lagi. Nah, jumlah hutangnya sampai ratusan hari. Dari zaman anak balik sampai jumlah itu pun sudah masih syubhat, tidak ketahuan lagi, tidak terhitung lagi. Jadi gimana? Tidak ada yang namanya qadha kalau puasa yang sengaja ditinggalkan.
Qadha itu hanya puasa yang ditinggalkan karena syar'i. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau engkau sakit dan bersafar, maka bolehlah engkau mengqadha puasamu dengan menggantikan jadi hari yang lain. Kapan aja yang kamu bisa. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, para ulama jelas katakan terlalu besar dosanya sehingga tidak ada lagi qadha'nya. Yang ada adalah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Tinggal ditobati setobat-tobatnya. Kenapa? Karena kalau untuk melakukan qadha'nya, setiap satu perintah yang ditinggalkan, maka di bab kaidah usul fikih dikatakan al-qadha'u bi amrin jadid. Yang namanya qadha' itu harus ada lagi perintahnya. Ada nggak perintah mengqadha' perintah yang ditinggalkan? Kalau memang ada, baru boleh diqadha'. Tapi kalau memang ada, maka kaidah usul mengatakan al-qadha'u bi amrin jadid. Yang namanya qadha' itu harus ada perintah baru. Ustadz, bagaimana caranya mati tersenyum? Bagaimana caranya mati tersenyum? Ini terinspirasi oleh judul buku ini. Esok mati tersenyum. Judulnya kan? Itu biar indah baik, ikhwan. Siapa ustadz kita yang ngarang buku ini? Ustadz Syafiq apa ustadz? Itu. Apa judul kajian? Esok mati tersenyum. Ada buku kayak gitu saya lihat. Enggak ada orang yang mati tersenyum. Karena kalau dia tersenyum berarti masih hidup. Cuman yang dimaksud di sini adalah husnul khotimah. Bagaimana agar cara mati saya husnul khotimah? Dan di antaranya bisa jadi tersenyum di saat di akhir kematiannya, sebagaimana yang terjadi pada istri Fir'aun. Siapa namanya? Asiyah ya. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Saat kemudian Fir'aun ingin menghukumnya dengan penggal lehernya karena semua hukuman gak mempan lagi, dijemur, ditindih dengan batu, ditidurkan dengan anjing, ditidurkan dengan ular dan binatang buas, binatang berbisa, nggak mempan. Semua nggak mau binatang itu menerkamnya, memakannya, menyengatnya. Akhirnya apa? Hukuman terakhir, dipenggal lehernya. Saat itulah dia berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, buatkanlah istana pribadi untukku di surga. Dan hindarkanlah aku dari kezaliman Fir'aun dengan anak-anak buahnya. Adalah suaminya. Akhirnya dikatakan pada saat itu bahwa alam padang pasir yang begitu panas berganti menjadi seperti surga dalam pandangannya. Dan diperlihatkanlah istana pribadinya di dalam surga. Akhirnya dia tersenyum. Dan Fir'aun berkata, lihat istriku, saking gilanya, udah mau digorok masih senyum. Nah, sampai dia katakan begitu. Tetapi yang kemudian ikut bersamanya berkata, sesungguhnya senyuman itu adalah menjadi isyarat bahwa dia mati dalam kebaikan. Karena diperlihatkan istana surganya untuknya. Biasanya saat tersenyum di akhir hayat, maka senyuman itu tetap seperti ada. Seperti ada saat udah nyawa ruh dicabut. Nah, jadi ada orang yang meninggal seperti senyum. Senyum sedikit lah ya, memang seperti itu. Jadi bagaimana agar mati tersenyum? Ya tadi, minta mati husnul khotimah. Biasanya mujahid banyak sekali. Udah tahu mati, la ilaha illallah, senyum berbahagia. Sekarang ya Allah, ini yang kupinta, ini yang kupinta. Akhirnya saat matinya, raut wajahnya terlihat seperti tersenyum memang. Berbangga, bahagia sekali dengan surga dan bidadari yang akan dihadiahkan untuknya. Nah, memang ada. Jadi yang gimana yang ada? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataan yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Bagaimana Islam bisa bangkit dalam ekonomi, sosial, politik, semuanya. Ikhwan, ketika kita mendapatkan fitnah ekonomi, solusinya kepada sunnah. Fitnah politik, solusinya kepada sunnah.
Fitnah apa saja, solusinya kembali kepada Allah. Karena Allah yang menurunkan takdir, dan Allah pun yang akan mencabut takdir. Terkadang kita enggak, solusinya kepada kita, kepada usaha kita. Kita melupakan Allah. Bahkan kita tawarkan cara dari Allah, orang enggak terima. Padahal tidak akan pernah selesai semua itu, kecuali jika Allah takdirkan. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tetapan Allah tetapkan akan hancurnya satu kaum, maka tidak ada yang bisa mempercepat dan memperlambatnya. Jadi kejayaan sebuah negeri bergantung kepada takdir Allah. Kejayaan dan kehancuran sebuah negeri adalah berdasarkan takdir Allah. Sehingga kita harus kembali kepada Allah, memintanya dengan cara yang Allah ridhoi. Terkadang kita tidak. Kembali kepada otot, kembali kepada pikiran, dan melupakan Allah. Saya terus terang aja, baru berapa minggu yang lalu mencari sejarah. Baru ketemu, itu pun di TV. Ketepatan karena mau dengar berita. Biar kita tidak kolot nian. Saya dari dulu bertanya, kalau Jepang udah jelas, kenapa Jepang hengkang dari Indonesia? Jawabannya, karena takdir Allah. Bahwa dijadikan Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh pasukan sekutu. Jadi, Jepang awal mulanya terusir di Indonesia bukan karena bambu runcing. Kita lemah, nggak mungkin bambu runcing ngelawan bedil, melawan pesawat, melawan mobil tank mereka. Kita kalah dalam hal persenjataan. Tetapi kemenangan diberikan oleh Allah dengan cara apa? Apakah kita nusuk pada Jepang sehingga mati semuanya? Tidak. Jepang itu balik kampung. Karena ditakdirkan oleh Allah, kekuasaannya mau diruntuhkan. Dalam 3,5 tahun di Indonesia, diruntuhkan dengan cara negerinya dibom. Akhirnya mereka pulang. Begitu mereka pulang, mereka lemah di sini. Akhirnya pasukan Indonesia mencuri persenjataan mereka. Begitu mereka balik ke sini, masih di laut udah diberondong pakai senjata. Itulah pertempuran Surabaya. Begitulah Jos Sudarso di timur, masih di laut udah diserang. Itu dalam sejarahnya. Betul lah kalau kemudian Pak Karno katakan berkat rahmat Allah kemerdekaan itu. Karena nggak mungkin bambu runcing, golok ngelawan bedil dari jarak jauh kita tembak. Nggak mungkin. Nggak tahu kalau kemudian pasukannya cewek semua di depan, tapi mak lampir. Nah, begitu ditembak balik lagi, ditembak balik lagi. Bingung juga Belanda, Jepang. Nah, yang saya nggak tahu, kenapa Belanda bisa diusir oleh Jepang? Padahal Belanda besar-besar badan. Kenapa kalah sama Jepang yang kecil-kecil? Saya mikir, mana ini? Di mana? Karena saya buta sejarah. Begitu saya tahu di sejarah itu, ternyata sama. Takdir Allah. Belanda pun setelah 350 tahun berkuasa di Indonesia, negerinya pun dihancurkannya. Sehingga mereka harus pulang ke sana dalam kondisi lemah. Maka Jepang masuk melalui Irian Jaya ke Indonesia. Akhirnya Belanda di sini dibunuh. Akhirnya Jepanglah yang menguasai. Sisa-sisanya suruh ikut bekerja sama untuk menjajah Indonesia. Itu dia. Semuanya apa? Karena takdir Allah. Jadi apapun yang terjadi negerimu kembalikan kepada Allah dan pinta kepada Allah dan berjuanglah dengan cara Allah. Insya Allah Allah akan berikan kemenangan itu. Sering saya sampaikan, siapapun yang menjahati muslimin, kaum muslimin, menistakan agama, menistakan Al-Quran dan menistakan Allahu Rabbul Jalil, nanti Allah yang akan membalasnya. Dengarkan bagaimana kuatnya Fir'aun. Dia menistakan bukan lagi sekedar menistakan Al-Quran, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia nistakan. Dan ia katakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan. Dia katakan, Haman, Musa berkata Tuhannya di langit, buatkan aku gedung yang tinggi. Akan aku tengok mana Tuhanmu Said kalau memang betul ada di langit. Padahal aku adalah Tuhan. Dan tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Musa untuk mengalahkan Fir'aun. Gak ada. Sampai juga Nabi Musa kabur ke negeri Madian. Sampai minta Harun jadi kawan. Akhirnya apa? Malahan diuber-uber kan. Diuber-uber sampailah di pantai Laut Merah. Bingung udah kepergok. Di belakang ada musuh. Di sini ada air. Sementara gak ada sampan. Turun ketetapan dari Allah. Pukulkan tongkatmu. Terbelah lautan itu. Berjalanlah.
Sampai pukulkan lagi. Akhirnya pasukan Musa, pasukan Fir'aun yang mengiringi di belakangnya tenggelam. Sekarang pertanyaannya, apa yang membunuh Fir'aun? Apa yang membunuh Fir'aun? Jawabannya bukan tombak yang keras, air yang lembut. Air. Tidak sampai seember air dimasukkan oleh Allah ke dalam rongga hidungnya, sampai memenuhi paru-parunya, mati. Bukanlah tangan Musa yang membunuhnya, dan bukanlah tangan Harun yang menyembelihnya dengan tombak dan pedangnya, tetapi air yang begitu lembutlah yang mematikan. Lihat kuasa Allah. Ketika Nabi Ibrahim tidak sanggup melawan kekejaman Raja Namrud, apa yang mewafatkan Raja Namrud? Apakah kekuatan Ibrahim bersama kawannya alaihi salatu wassalam? Tidak. Namrud dibunuh oleh seekor lalat, lemah selemah-lemahnya, tapi kekuatan Allah ada di balik itu. Dicukupkan engkau sampai di sini, wafatlah akan kau temui. Wafat habis. Makanya kita, apapun yang terjadi, kembalikan kepada cara Allah. Dan kemenangan dalam sisi ekonomi, sosial, politik, semuanya akan dimenangkan oleh Allah sesuai dengan janjinya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati lakhtilannahum fil ardi kama ikhtalafa alladhina min qablihim wa limakkinanna lahum dinahum irtadiyata lahum wa libaddilannahum min ba'dihim khaufi amna. Allah berjanji kepadamu, jika engkau betul-betul beriman dan betul-betul beramal saleh di atas sunnah, tauhid kau tegakkan, ittiba kau tegakkan, maka Allah akan berikan kemenangan kepadamu dan agamamu akan dikuatkan. Dan kemudian duniamu akan diberikan kemenangan, dan engkau akan kuasai dunia, bukan sekedar negerimu, tapi dunia akan kau kuasai. Tapi kembalikan perjuangan itu kepada cara Allah subhanahu wa ta'ala, kepada cara Islam. Apapun keadaannya, pakailah cara Islam. Walaupun tidak sesuai dengan akal dan hati nuranimu, tetaplah dalam memerintahkan engkau berjihad, tapi lakukanlah jihad itu di atas koridor dan cara yang Allah ajarkan. Jangan keluar dari adabnya. Insya Allah kemenangan itu akan diberikan kepadamu. Terlalu lama ikhwan, ada tersisa 3 pertanyaan. Insya Allah saya jawab di minggu yang akan datang. Dan pengumuman sebelumnya bahwa insya Allah jika ada di antara kita yang mau bersama untuk melaksanakan umroh, insya Allah di bulan Februari nanti sekitar tanggal 22-23 itu jadwal keberangkatan ke Saudi Arabia, langsung Jakarta Saudi, tidak ada singgah. Insya Allah kalau mau ada yang bergabung, menghubungi saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.